Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih memberikan pada kita hidayahnya, inayahnya dan taufiknya, sehingga pada kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu di dalam tema menelusuri ibadah dengan sunnah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan yaitu kaifiat mengusap kepala di dalam berwudu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, bagaimanakah tata cara mengusap kepala di dalam berwudu? Sebenarnya ini tidak ada perbedaan. Harusnya tidak ada perbedaan. Sebab apa? Ini adalah merupakan wilayah qot'iyah, bukan wilayah fikih. Kenapa saya katakan demikian? Karena hadisnya jelas, karena Rasulullah SAW telah mencontohkan dengan jelas sebagaimana diterangkan di dalam hadis Sahih Bukhari dari riwayat Abdullah bin Zaid, di mana ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Dia pernah ditanya, atas tatiu anturiani kaifa karena Rasulullah SAW yatawadhu. Apakah engkau tidak keberatan untuk menerangkan pada aku bagaimana tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu? Faqala, kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, naam, baiklah. Pada abimain, maka tolong ambilkanlah aku air. Fa'afrogo ala yadaihi gosala marotaini. Kemudian Abdullah bin Zaid yaitu mengucurkan ke tangannya air itu yaitu 2 kali dan mencucinya. Summa matmado wastan saros salasan. Kemudian beliau itu berkumur-kumur menghirup air dan istinsar 3 kali. Summa gosala wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Summa gosala yadahi marotaini ilal mirfaqaini, kemudian juga beliau itu mencuci tangannya yaitu 2 kali. Summa, kemudian dia menerangkan masaha roksahu biyadaihi. Kemudian Abdul bin Zaid yaitu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya tersebut. Fa'aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi. Kemudian dia itu mulai menarik dari depan kedua tangannya itu sampai dia itu terus ditarik ke belakang hatta dhahaba bihima ila qafahu, sampai ke tengkuknya. Summa raddahuma ilal makani alladzi badaha minhu. Kemudian Abdul bin Zaid menarik kembali kedua tangannya itu sampai ke depan kembali. Dan inilah yang dengan jelas diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abdullah bin Zaid, bagaimana tentang tata cara Rasulullah SAW itu mengusap kepala, yaitu dengan cara diusap seluruhnya dari depan sampai ke belakang dan dari belakang ditarik ke depan kembali. Dan inilah yang menjadikan kejelasan dengan kalimat bagaimana yang terangkan dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Ternyata begitulah Rasul mencontohkan tata cara mengusap kepala. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah merupakan mubayyin Al-Quran. Rasul itu adalah penjelas dan yang menerangkan Al-Quran. Maka dengan adanya dalil ini menjadikan jelas bahwa yang namanya mengusap kepala itu seperti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tersebut. Adapun hitungannya, berapa kalikah ketika hitungan itu mengusap kepala, Rasulullah SAW pun juga menjelaskan melalui hadis dari Ibnu Abbas, di mana diterangkan Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, ro'a Rasulullah SAW, beliau melihat Rasulullah SAW yatawadhu ketika beliau berwudu.
Fadzakarul hadisa kulahu salasan. Kemudian Ibnu Abbas menerangkan bagaimana Rasulullah SAW dia itu berwudu dengan 3 kali. Kemudian Ibnu Abbas menerangkan wa masaha bi rasihi wa udunaihi mashatan wahidatan. Kemudian Ibnu Abbas menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan menarik ke belakang, kemudian mengembalikan ke depan, kemudian dia lari ke telinga, mengusap telinganya, semuanya itu diusap dengan mashatan wahidatan, 1 kali usapan. Inilah yang menjadikan satu kejelasan bahwa di dalam kaifiat mengusap kepala ini adalah wilayah qot'iyah. Hadisnya jelas sehingga harusnya tidak terjadi perbedaan di dalam mengusap kepala. Adapun selanjutnya yaitu tentang bagaimana kita mencuci kaki, yaitu setelah mengusap kepala kita mencuci kaki. Karena dalam hadis tadi dikatakan summa ghassala rijlaihi, kemudian setelah itu Rasul langsung mencuci kakinya. Tentu kita dibutuhkan kehati-hatian di dalam mencuci kaki, yaitu dianjurkan kita untuk menyelat-nyelati di dalam kaki tersebut, jari tersebut maksudnya. Itu yang ke-8. Dan yang ke-9 kemudian diakhiri dengan doa wudu, di mana Rasulullah SAW menerangkan ketika diakhiri doa wudu itu dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang dia itu berwudu kemudian ditutup wudunya itu dengan doa, membaca doa seperti tadi, maka sabda Rasulullah SAW illa futihat lahu abwaabul jannah samaniyati yadkhulu min ayyuha sa'a, maka orang itu akan masuk ke pintu-pintu surga yang 8 dan silahkan kamu masuk dari mana saja yang kamu inginkan. Ini merupakan hakikat atau faidah di dalam berwudu ketika kita benar-benar berwudunya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk pembahasan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Rasulullah SAW pun juga dia itu mengajarkan, yaitu tentang adanya atau membiasakannya untuk sholat 2 rakaat setelah berwudu. Dan ini merupakan juga bagian daripada keutamaan wudu. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, bagaimanakah manfaat dan faidah sholat 2 rakaat setelah berwudu, ini ada kaitannya dengan berwudu tadi. Dan ini sangat penting sekali. Sebagaimana kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW dia pernah memanggil Bilal. Dia bertanya kepada Bilal, ya Bilalu, hei Bilal, haddasani, terangkanlah kepadaku, bi arja amalin, apakah yang kamu sembunyikan fil islami, di dalam Islam. Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, amal apakah yang kamu sembunyikan di dalam Islam? Fa ini samitu dafana laika baina yadaya fil jannah. Aku sungguh melihat bahwa suara bunyi sandalmu itu sudah mendahului aku di surga. Ini merupakan amalan yang luar biasa. Kemudian Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi ya Rasulullah. Sebenarnya tidak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan dan amalan yang istimewa yang aku sembunyikan untuk diriku, itu tidak ada. Ani kecuali aku, sesungguhnya aku lam atatohar tohuron fi saati lailin wan hari, kecuali aku membiasakan diri ketika aku berhadas, kemudian aku berwudu, dan kemudian aku tidak selalu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat baik di siang maupun malam. Jadi inilah amalan yang dilakukan oleh Bilal tadi, yaitu fi saati lailin wan hari ila sholat, kecuali aku melakukan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Justru dengan amalan itulah yang menjadikan Rasulullah SAW kagum. Kenapa? Ternyata amalan yang sedikit bisa membawa manfaat yang besar. Betapa besarnya manfaat itu, sampai para imam pun memberi satu komentar yang luar biasa terhadap amalan itu. Artinya,
Kalau kita melihat berapa persen, kalau kita melihat jamaah kita, orang-orang Islam mau melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu, kita perhatikan hanya berapa persen. Padahal kalau kita melihat bahwa yang namanya amal itu bukan diukur dari banyaknya, dan amal itu bukan diukur dari baiknya, tapi amal itu diukur dari bagaimana dia pandainya menempatkan amal seperti Bilal, dan pandainya memilih amal dia itu seperti Bilal. Inilah yang dikatakan dengan amalan yang luar biasa. Ini juga yang dikomentari oleh Ibnu Jauzi, dia menyatakan fihi al-hadsu ala sholati akbal wudu'i. Justru ini menjadikan dorongan, kata Ibnu Jauzi, bahwa apa? Dianjurkan, kita ditekankan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat setelah kita berwudu. Ini merupakan amalan yang luar biasa. Dan Mahlab berkata apa? Fihi dalilun. Ini adalah menjadikan dalil anallaha yu'addimul majazaro. Sesungguhnya Allah SWT dia itu mengagungkan al-majazata ala masatarol abdu bainahu wa baina rabbihi, tentang amalan-amalan apa yang dia sembunyikan antara seorang hamba dengan Allah SWT. Di mana tadi kita ketahui Bilal yang dia itu luar biasa pandainya menyembunyikan amal yang Rasulullah SAW pun tidak mengetahui. Ternyata itu amalan yang luar biasa, yaitu dengan sholat 2 rakaat setelah wudu. Dan yang terakhir Ibnu Tin juga dia mengatakan innama iktaqada Bilalun dalika li anna ilmun min Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Bilal itu merupakan keyakinan Bilal bahwa ternyata ilmu yang dari Rasulullah SAW itu merupakan bagian daripada amal yang luar biasa. Maka pantas Rasulullah SAW bersabda, anas sholata afdolul akmali, sesungguhnya sholat itu merupakan seutama-utamanya amal. Maka pantas dengan ini Rasulullah SAW mengucapkan dalam sabdanya di akhir bab wudu dengan menyatakan man tawaddoa wudu'i hadas. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa sholat rakaataini, kemudian juga sholat 2 rakaat, la yuhadisu fihi manafsahu, yang dia itu dengan khusyuk melaksanakan sholat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah diantara hakikat betapa besarnya faidah dan manfaat kita untuk benar-benar bisa melakukan wudu seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a wudu'i hada, berwudulah kamu seperti wuduku, kemudian sholatlah kamu 2 rakaat, kemudian itulah kamu akan istilahnya cepat untuk masuk ke surga, seperti cepatnya Bilal dia itu masuk ke surga. Mudah-mudahan ini menjadikan satu dorongan bagi kita, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Al-Mahlab bahwa ini adalah merupakan al-hadsu, dorongan kita untuk melakukan amal yang baik. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.